kami akan membahas mengenai proses manajemen risiko. Apa sih yang dimaksud dengan proses manajemen risiko itu? Risiko sendiri dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian akan terjadinya kerugian. Sedangkan manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengelola risiko. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses manajemen risiko adalah serangkaian langkah sistematis untuk membantu para pemilik sasaran atau organisasi dalam mengelola peluang, ancaman bagi ketercapaian sasaran secara sistematis, terukur, dan terkendali. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko ini sangatlah penting bagi suatu perusahaan, organisasi, maupun pebisnis. Karena dengan adanya manajemen risiko, itu dapat meminimalisir resiko-resiko yang akan mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dengan begitu, dapat diilustrasikan seperti berikut ini, proses manajemen risiko. Dapat dilihat yang pertama, di situ ada 7 proses manajemen risiko. Yang pertama yaitu komunikasi dan konsultasi. Proses komunikasi itu sendiri merupakan proses penyampaian informasi yang melibatkan paling sedikit 2 orang atau lebih melalui media tertentu. Sedangkan konsultasi merupakan pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan yang sebaik-baiknya atau meminta pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Proses komunikasi ini juga bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Jadi bisa dilakukan secara offline maupun online. Jika dilakukan secara offline, itu contohnya seperti sedang melakukan rapat, laporan, diskusi, dan lain-lain. Sedangkan jika dilakukan secara offline, itu seperti kita sedang mengirim pesan WhatsApp, email, dan lain sebagainya. Tujuan komunikasi dan konsultasi ini sendiri yaitu untuk membangun stakeholders dalam memahami resiko sebagai hal yang mendasari pengambilan keputusan dan alasan mengapa sih tindakan-tindakan tertentu harus dilakukan. Dan komunikasi dilakukan untuk membangun kesadaran dan pemahaman terhadap resiko, sedangkan konsultasi untuk mendapatkan umpan balik serta informasi yang diperlukan guna untuk pengambilan suatu keputusan. Lingkup, konteks, dan kriteria. Lingkup, konteks, dan kriteria adalah untuk merancang proses manajemen risiko yang khas sesuai dengan kebutuhan penggunaannya untuk menunjang asesmen risiko yang efektif dan perlakuan risiko yang tepat. Lingkup, konteks, dan kriteria meliputi penentuan lingkup proses dan pemahaman konteks internal dan eksternal, organisasi, serta kriteria untuk menilai tingkat risiko. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kriteria risiko, yaitu A. Sifat dan jenis ketidakpastian yang mempengaruhi proses dan sasaran. B. Bagaimana dampak dan kemungkinan akan ditetapkan dan diubah. C. Faktor yang berkaitan dengan waktu. D. Konsistensi dalam menggunakan ukuran. E. Bagaimana tingkat risiko ditentukan. F. Bagaimana kombinasi dan ukuran dari berbagai risiko yang memperhitungkan. G. Kapasitas organisasi. Yang ketiga, identifikasi risiko. Proses identifikasi risiko merupakan proses untuk mengetahui risiko yang mungkin muncul, penyebab maupun sumber risiko. Adapun tahapan yang harus dilakukan dalam proses identifikasi risiko yaitu yang pertama, pilih alat dan teknik identifikasi yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, pilih orang yang sesuai dengan kompeten untuk mengidentifikasi risiko perusahaan tersebut. Yang ketiga, gunakan alat dan teknik yang sudah dipilih untuk mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Yang keempat, simpulkan seluruh risiko yang sudah teridentifikasi. Proses manajemen risiko yang keempat itu analisis risiko. Proses analisis risiko merupakan proses mengukur tingkat kemungkinan yang muncul dan tingkat dampak suatu risiko. Adapun tahapan yang dilakukan dalam proses analisis risiko yaitu yang pertama, hitung tingkat kemungkinan yang muncul
dan dampak risiko pada perusahaan tersebut. Yang kedua, gunakan hasil perhitungan tersebut untuk mengetahui tingkat risiko perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, komunikasi hasil dari analisis risiko yang dilakukan. Yang kelima adalah evaluasi risiko. Proses evaluasi risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko. Pada tahap ini, risiko murni dapat dikategorikan berdasarkan frekuensi atau berdasarkan seringnya kerugian terjadi. Selain itu, perlu juga dianalisis besarnya atau tingkat kekejaman risiko. Di dalam mengevaluasi risiko secara menyeluruh, perlu dikaji derajat risiko dengan cara-cara akurat. Adapun dalam evaluasi risiko terdapat tahapan dalam pengambilan keputusan perlu atau tidaknya mengambil risiko. Yang A, mempertahankan existing risk control. Current risk level atau tingkat risiko saat ini sudah di bawah batasan risk appetite, sehingga pemilik risiko dapat memutuskan menerima risiko dan mempertahankan tindakan pengendalian risiko yang sudah dijalankan. Yang B, membuat perlakuan risiko tanpa analisis lanjutan. Current risk level masih di atas batasan risk appetite dan pemilik risiko meyakini tidak diperlukan analisis lanjutan. Meskipun tingkat ancamannya tinggi, pemilik risiko dapat memutuskan untuk berani ambil risiko jika meyakini peluang yang ada bermanfaat bagi ketercapaian sasaran. Yang C, menolak risiko. Keputusan menolak risiko bermakna sasaran atau proses kerja tidak efektif, sehingga harus ditinjau ulang dan bila perlu diganti dengan yang lebih efektif. Yang D, melakukan analisis lebih mendalam secara kuantitatif, karena ketercapaian sasaran merupakan keniscayaan, sehingga pemilik risiko perlu memastikan akurasi yang tinggi terhadap current risk level sebelum memutuskan ambil atau tolak risiko. Proses selanjutnya yaitu memilih teknik manajemen risiko. Di sini kita akan memilih teknik yang paling cocok dalam memperlakukan ancaman kerugian tersebut. Yang pertama, menghindar. Menghindar artinya bahwa ancaman kerugian tertentu tidak pernah dicari atau tidak diinginkan, atau ancaman kerugian dijauhi. Contohnya, sebuah perusahaan akan membangun pabrik baru. Nah, untuk menghindari kerugian akibat banjir, perusahaan tersebut tidak membangun pabrik tersebut di area yang rawan banjir. Selanjutnya itu menahan atau menghadapi. Merupakan teknik terakhir yang dapat dipilih jika risiko tidak dapat dihindari, maka terpaksa risiko tersebut harus dihadapi. Selanjutnya, memindahkan tanpa menggunakan asuransi. Selain menggunakan asuransi sebagai alat memindahkan kerugian, ada juga teknik lain yaitu memindahkan risiko murni kepada pihak lain, seperti dengan kontrak atau leasing. Contohnya, perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A akan membuat proyek baru atau pabrik baru. Nah, dia menyuruh perusahaan B untuk membangun proyek tersebut. Nah, sebelum melakukan pembangunan, terjadi kesepakatan antara perusahaan A dan perusahaan B bahwa tanggung jawab tersebut dilimpahkan semuanya ke perusahaan B atau ke perusahaan A. Sehingga jika terjadi sesuatu, itu sudah menjadi tanggung jawab pihak yang telah diberi tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu mengendalikan kerugian. Dalam program manajemen risiko, pengendalian risiko adalah berkaitan dengan ancaman kerugian yang harus dihindari. Tujuannya adalah mengubah karakter ancaman sehingga lebih dapat ditanggung perusahaan atau agar sesuai dengan yang diinginkan. Yang terakhir yaitu mengasuransikan. Asuransi ini bermanfaat jika digunakan untuk menghadapi ancaman kerugian probabilitas terjadi kerugian kecil, tetapi bahayanya kerugiannya sangat dahsyat. Contohnya, kemungkinan terjadinya gempa itu kecil, tapi
bahayanya tuh akan berakibat fatal, sehingga perusahaan harus mengasuransikan perusahaannya agar ketika terjadi gempa itu dia sudah dapat jaminan yang lain, sehingga kerugiannya tidak sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Nah, proses yang terakhir yaitu pemantauan dan kaji ulang keputusan manajemen. Tujuan dari pemantauan dan kaji ulang ini untuk menjamin dan memperbaiki kualitas keefektifan rencana pelaksanaan proses manajemen risiko, implementasi, dan hasil akhir yang diharapkan. Terus, pemantauan kaji ulang ini mencakup perencanaan, pengumpulan, dan analisis data, informasi, pencatatan hasil akhir, serta penyiapan rekomendasi, perbaikan atau penentuan proses manajemen risiko.